apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik videoku kali ini dan kalian masih di BBM Belajar Bareng Maria. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang zaman Neolitikum. Nah, di video kali ini aku akan membahas zaman prasejarah di Indonesia pada zaman Megalitikum. Sebetulnya zaman Megalitikum sudah aku singgung sedikit di videoku yang sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum nonton videoku itu, silahkan tonton dulu supaya kalian lebih bisa memahami videoku kali ini. Oke, langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng tentang zaman Megalitikum di Indonesia. Zaman Megalitikum. Secara etimologis, Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar, litos atau litik yang artinya batu, dan kum yang artinya zaman. Jadi dapat diartikan ya teman-teman, zaman Megalitikum adalah zaman batu besar. Dikatakan zaman batu besar karena pada saat itu masyarakatnya banyak menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari batu-batu besar. Zaman Megalitikum sebetulnya adalah kebudayaan megalitik yang berkembang pada zaman Neolitikum sampai dengan zaman logam. Pada zaman Megalitikum ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakatnya sudah memiliki fungsi yang cukup jelas. Budaya megalitik pada zaman Megalitikum ini sebetulnya lebih mengarah pada proses pemujaan terhadap roh leluhur atau arwah yang dikaitkan dengan kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Berdasarkan peninggalannya, budaya megalit ini terbagi menjadi dua macam teman-teman. Ada megalit tua dan juga megalit muda. Yang pertama adalah megalit tua. Nah, megalit tua ini terjadi pada zaman Neolitikum, di mana budaya megalit tua ini dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Contoh dari budaya megalit tua ini adalah menhir, kemudian punden berundak, dan juga arca-arca statis. Yang kedua adalah megalit muda. Megalit muda tersebar di Indonesia pada zaman logam dan dibawa oleh bangsa Deutero-Melayu. Contoh hasil kebudayaan megalit muda ini antara lain adalah peti kubur batu, dolmen, sarkofagus, waruga, dan arca-arca dinamis. Yuk kita bahas tentang hasil budaya zaman megalit tua dan zaman megalit muda sebagai berikut. Yang pertama adalah kubur batu. Kubur batu adalah wadah penguburan mayat yang terbuat dari batu. Benda ini dibentuk dari batu dan digunakan untuk meletakkan mayat atau jenazah. Batu yang bentuknya persegi panjang ini nantinya akan dikubur dan dipendam di dalam tanah setelah diisi oleh jenazah. Yang kedua ada menhir. Menhir ini bentuknya seperti tiang atau tugu yang terbuat dari batu. Pembangunan menhir dimaksudkan sebagai lambang peringatan roh atau arwah nenek moyang. Bukan hanya itu teman-teman, menhir juga digunakan untuk mengikat binatang sebagai persembahan kepada nenek moyang. Selain itu, menhir juga digunakan sebagai sarana tempat ibadah ketika masyarakatnya ingin memuja roh atau arwah nenek moyang mereka. Yang ketiga ada dolmen. Dolmen ini adalah meja batu. Dolmen adalah batu besar yang ditopang oleh batu-batu yang berukuran kecil sebagai kakinya. Dolmen pada saat itu dijadikan sebagai meja persembahan teman-teman. Yang keempat adalah sarkofagus. Sarkofagus ini adalah kubur batu yang terdiri dari wadah dan juga tutup di mana yang ujungnya ini memiliki tonjolan. Nah, sesuai dengan fungsinya, sarkofagus ini difungsikan sebagai peti kubur. Yang kelima ada waruga teman-teman. Waruga ini peti kubur yang bentuknya seperti rumah. Yang membedakan waruga dengan sarkofagus adalah bentuknya. Waruga berbentuk bulat atau kubus di mana
di atasnya terdapat atap seperti genteng. Mayat manusia yang meninggal nantinya ketika ditaruh di dalam waruga itu dengan posisi terlipat atau jongkok. Yang keenam ada punden berundak. Punden berundak ini bentuknya seperti anak tangga dan dia dijadikan sebagai tempat suci untuk pemujaan kepada roh atau arwah nenek moyang. Yang ketujuh ada arca batu, teman-teman. Arca batu adalah pahatan batu yang berbentuk manusia atau binatang yang dipercaya sebagai perwujudan dari roh atau arwah nenek moyang. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang zaman Megalitikum, di mana sebetulnya zaman Megalitikum adalah zaman berkembangnya tradisi-tradisi megalitik yang terjadi pada zaman Neolitikum sampai dengan zaman logam. Hasil budaya dari zaman Megalitikum pun dapat dilihat dari bangunan-bangunan yang terbuat dari batu-batu yang sangat besar. Nah, sudah cukup jelaskan tentang zaman Megalitikum dan hasil-hasil peninggalan pada zaman Megalitikum. Semoga dengan videoku kali ini kalian dapat lebih memahami dan lebih jelas lagi dalam belajar tentang zaman prasejarah di Indonesia pada zaman Megalitikum. Aku minta maaf juga ya teman-teman jika ada salah dari apa yang aku ucapkan selama penjelasanku di video kali ini. Aku mohon dukungannya terus dengan kritik dan saran yang diberikan. Jangan lupa ketik di kolom komentar ya. Tonton terus videoku selanjutnya dan jangan lupa dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Bye semua.